Apa yang dapat kita lakukan agar bisa bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau orang-orang hebat dalam mimpi? Apakah mungkin bermimpi dengan seseorang yang akan kamu nikahi? Apa artinya melihat diri sendiri mati di dalam mimpi? Jika kamu bergosip, kamu akan diberi makan daging dalam mimpimu. Daging babi, daging manusia. Seseorang bercerita padaku tentang mimpinya. Dia bilang, aku mimpi seseorang di tempat kerjaku menikamku dari belakang. Aku bilang, itu artinya dia akan mengkhianatimu. Setelah beberapa waktu, dia bilang, ucapanmu benar-benar terjadi. Salah satu saudaraku di sini ceritakan tentang mimpimu. Apakah mungkin menafsirkannya seperti itu? Bagaimana menurutmu? Aku mimpi semua orang melarikan diri ke dasar laut dan aku lihat air laut semakin tinggi. Aku lihat semua orang bergandengan tangan di dasar dinding air. Apa ada artinya? Atau ya, ada artinya. Tapi kapan dan bagaimana kamu belajar mengartikan mimpi? Aku mengenal tafsir mimpi di tahun 2003. Ada seorang ulama tafsir, beliau masih hidup setelah aku menghubunginya. Karena dia melihat Al-Quran dari aspek mimpi, aku melihat terdapat pembahasan terkait mimpi pada ayat-ayat Al-Quran. Dia juga mengartikan mimpi yang orang tanyakan padanya. Beberapa tahun kemudian, aku menyadari bahwa aspek ini lebih banyak digunakan pada Risalah Nur. Aku kembangkan kemampuanku setelah mendengarkan mimpi-mimpi dan membaca buku. Begitulah caraku mendapat pengetahuan ini, alhamdulillah. Alam mimpi itu seperti apa? Dan apakah terhubung dengan alam lain? Biar aku jelaskan secara sistematis. Kita sekarang berada di alam sadar, yang kita sebut juga sebagai alam iman. Inilah dunia yang utama. Alam yang kita kunjungi saat tidur adalah alam mimpi. Tidur adalah jembatan menuju ke mimpi. Terkadang kita bisa bermimpi dalam mimpi. Kita bisa tidur saat sedang tidur, seperti tidur dalam mimpi. Kita bertukar alam di sana. Alam ini adalah alam imitasi. Orang-orang tertentu dapat tertidur lagi di alam ini. Mereka menuju alam lain, yakni alam barzakh. Aku pernah mendengar seseorang bermimpi di alam seperti ini. Beginilah pandangan kami. Kita sedang berada di alam materi, alam kekuasaan. Kemudian ada alam pengetahuan, alam arti, alam kebenaran, bahkan kita memulai perjalanan ke alam-alam itu melalui mimpi. Bergantung pada tingkatan spiritual orang tersebut. Kita bisa memasuki mimpi dalam mimpi dan memulai perjalanan. Apakah mimpi memiliki kebenaran? Bagaimana pandangan sains dan agama tentang hal ini? Pertama-tama bisa dikatakan begini, jika sains dan agama bekerja di bidang tertentu, masing-masing memiliki aturannya sendiri-sendiri, bidang itu pasti memiliki kebenaran. Di bidang sains, orang-orang seperti Sigmund Freud, Carl Jung, Alfred Adler, Erich Fromm, dan Lacan telah melakukan penelitian mendalam. Mereka bahkan menulis buku khusus tentang mimpi. Faktanya, Carl Jung mendengarkan sekitar 180.000 mimpi untuk memahami persoalan ini. Seperti inilah situasi di bidang sains. Kalau kita perhatikan dalam bidang agama, para nabi, terutama Nabi Daniel alaihissalam, dia seorang cendekiawan mimpi. Dia bahkan menulis sebuah buku tentang mimpi. Yusuf alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menafsirkan mimpi. Ada Abu Bakar setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Asma, putri Abu Bakar, juga mengartikan mimpi. Said Ibnu Al-Musayyab, Muhammad Emin Zevin, Abdul Ghani Nablusi, serta Bediüzzaman Said Al-Nursi juga terkenal menafsirkan mimpi. Semua ini menunjukkan bahwa ada kebenaran pada bidang ini. Kalau tidak ada kebenaran sama sekali, persoalan mimpi tidak akan dipedulikan oleh siapapun. Bagaimana cara mengetahui bahwa mimpi berasal dari iblis atau Tuhan? Seperti ini, Rasul berkata bahwa mimpi yang berasal dari Tuhan itu mubasyirat, mimpi pembawa berita baik, saat seseorang mendapat berita baik dan bangun dalam keadaan bahagia serta segar. Sedangkan jika mimpi itu dari iblis, kita akan bangun dalam keadaan panik, kacau, dan kita tidak senang dengan mimpi tersebut. Bisa dikatakan seperti ini tentang keadaan emosional mimpi. Salah satu sahabat bercerita pada Rasul tentang mimpinya. Wahai utusan Allah, dalam mimpiku aku lihat kepalaku dipenggal dan aku berlari ke arahnya. Apa arti dari mimpi ini? Rasul berkata, iblis mempermainkan kamu. Dia mengolok-olok kamu. Dengan kata lain, ini bukanlah mimpi untuk diartikan. Jangan hiraukan mimpi ini. Salah satu contoh mimpi yang bermakna, yakni mimpi yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, semalam aku diberikan semangkuk susu. Aku minum hingga hanya tersisa 1 teguk. Beliau melanjutkan, Umar bin Khattab meminum 1 teguk itu. Orang-orang bertanya, wahai utusan Allah, bagaimana engkau menafsirkan mimpi ini? Susu mewakili ilmu pengetahuan. Sebagaimana susu memelihara tubuh, pengetahuan memelihara jiwa. Beliau berkata, tegukan terakhir berarti Umar akan mendapatkan sebagian ilmu. Di sini susu punya makna simbolis. Hal ini disebutkan dalam hadis tersebut dan juga hadis terkait Mi'raj. Selain itu, agar seseorang memiliki mimpi yang benar, sekali lagi peringatan dari Rasul kita, barang siapa memiliki ucapan paling benar, maka ia akan memiliki mimpi yang paling benar.
Seiring meningkatnya seseorang dalam kebenaran, maka mimpinya juga semakin benar. Seperti yang tadi dikatakan, mimpi adalah perjalanan kebenaran. Ada syarat bagi seseorang untuk meningkat dalam perjalanan kebenaran, meningkat dalam kebenaran. Apakah mimpi memberitahu kita tentang masa depan? Jawaban terbaik untuk ini adalah surat Yusuf. Mimpi raja dan bahkan mimpi para tahanan, semuanya bermimpi tentang masa depan. Yusuf menafsirkannya dari isi mimpi-mimpi itu sebagai pembebasan dan eksekusi tahanan. Kondisi yang akan dihadapi Mesir selama 14 tahun ke depan juga ditafsirkan dari mimpi raja. Ini menunjukkan bahwa beberapa mimpi memberitahu kita tentang masa depan. Ada seseorang yang bercerita tentang mimpinya. Dia bilang, aku bermimpi seseorang di tempat kerja menikamku dari belakang. Aku bilang, orang itu akan mengkhianatimu dengan kata-katanya. Kata-katanya akan menusukmu dari belakang. Beberapa waktu berlalu, lalu dia bilang, apa yang kamu katakan tepat terjadi. Ini menunjukkan beberapa mimpi memberitahu kita tentang masa depan dan peristiwa yang akan datang. Dikatakan bahwa jangan ceritakan mimpimu pada siapapun. Tidak bolehkah menceritakan mimpi kita kepada siapapun? Dengan kata lain, apakah salah jika menceritakan mimpi kita pada seseorang yang tidak punya pengetahuan? Terkait ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, beliau berkata, ceritakan mimpimu pada orang-orang yang benar, yang bertakwa, dan yang berilmu. Artinya jangan menceritakan mimpi kepada semua orang, karena orang yang tidak punya pengetahuan umumnya menafsirkan mimpi secara harfiah, kebanyakan negatif, dan bisa membuat kita merasa tertekan, bahkan bisa menimbulkan kecemasan. Untuk membuktikannya, ada mimpi yang dialami Osman kedua. Dalam mimpi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamparnya. Mimpi ini membuat Osman II mengurungkan niatnya untuk menutup Serikat Janisari. Orang-orang di kekaisaran di zaman itu menafsirkan mimpi ini sebagai pertanda baik, yang sebenarnya salah. Rasul benar-benar memberi peringatan padanya dalam mimpi itu. Akhirnya beliau berkata, urungkan niatmu. Osman kedua melanjutkan niatnya yang berujung pada eksekusinya. Ini menunjukkan bahwa mimpi harus diceritakan pada orang berilmu atau yang berniat baik, baik itu tampak seperti peringatan atau tantangan. Apakah mungkin memimpikan seseorang yang akan kamu nikahi? Assalamualaikum saudara-saudaraku. Kami melihat 80% penonton kita termasuk video ini tidak subscribe channel kami. Seperti yang kamu tahu, kita adalah organisasi non-profit dan iklan dinonaktifkan pada video kami. Jadi satu-satunya alasan kami meminta ini adalah untuk menyebarkan kebenaran. Mungkin terlihat kecil, tapi insya Allah mungkin bisa menjadi sarana petunjuk untuk banyak orang. Nah, mari klik tombol subscribe dan mari berjalan bersama menuju keabadian. Apakah mungkin memimpikan seseorang yang akan kamu nikahi? Ya, bisa. Aku beritahu mimpiku sebagai contoh. Saat aku masih sekolah, mungkin tahun 1994-1995, aku mimpi seorang wanita. Dia ada di sebelah kiriku. Dia lebih pendek dariku. Aku bertanya, apakah kamu tahu apa itu muqaddir? Itu saja. Menariknya, kata muqaddir terdapat pada surat ke-26, doa Jaushan. Ada di bagian kedua bab 26. Aku menikah pada tanggal 26 bulan kedua. Dan istriku berpostur lebih pendek dariku. Aku pernah melihatnya sebelumnya, kemudian aku menyadarinya bahwa mimpi itu sebenarnya adalah pertanda bagiku. Apakah setiap mimpi punya pesan? Pesan seperti apa yang ada pada mimpi kita? Bagaimana kita tahu pesan mana yang benar? Di dalam setiap mimpi mempunyai pesan dengan caranya masing-masing. Yang membedakan adalah tingkat kepentingannya. Setiap mimpi punya pesan masing-masing. Kamu haus dan kamu mimpi berada di dalam air. Itu tandanya kamu haus, bergantung tingkat kepentingannya. Tapi dalam mimpi sesungguhnya, ada peringatan bagi orang tersebut, baik di kehidupan ini maupun di akhirat, spiritualitas. Ibnu Arabi membagi mimpi menjadi 3, mimpi peringatan, mimpi edukatif, dan mimpi tanda-tanda kabar baik. Tuhan kirim pesan pada kita dengan cara ini. Dia peringatkan kita ketika kita salah. Misalnya, kalau bergosip, maka akan diberi makan daging di dalam mimpi. Daging babi, daging manusia, akan ada berbagai macam mimpi. Ketika kamu melakukan sesuatu dengan benar, misalkan kamu suka membaca ayat Al-Quran, keajaibannya, kamu akan diberi makan madu dalam mimpi jika kamu berada di jalan yang benar. Ini adalah mimpi kabar baik. Terkadang kamu dapat pelajaran dalam mimpi, kamu diajari kebenaran. Ini bisa terjadi. Ada seseorang, Tuhan berkata, aku ingin kamu memperbaiki diri, terutama dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya. Terutama para ilmuwan, mereka sering bermimpi seperti itu. Contohnya Elias Howe yang menemukan jarum jahit dan mesin jahit. Pernah bermimpi. Dia membuat mesinnya tapi tidak tahu tentang jarumnya. Dia berpikir selama berhari-hari tapi tidak dapat mewujudkannya. Suatu malam, dia bermimpi seorang penduduk asli Amerika mengejarnya. Dia menginjak paku saat dia dikejar. Kepala paku itu menancap ke kakinya dengan ujungnya yang tetap di luar. Dia coba berjalan tapi tidak bisa. Dia berkata pada dirinya sendiri, apa yang harus aku lakukan? Aku harus cabut paku ini. Aku harus melubangi ujungnya. Dalam mimpinya, dia melubangi ujung paku, lalu mencabutnya, dan merasa lega.
Kemudian dia bangun dan berkata, "Aku mengerti. Begitulah cara jarum ditemukan. Kalau kamu pernah melihat mesin jahit, seperti itulah jarum jahitnya." Ini sebenarnya adalah mimpi pengajaran. Kalau kamu tanya, bagaimana kita bisa tahu tafsir mana yang benar? Beberapa dari mimpi ini tentang kita. Mereka berisi pesan tentang kita. Kita perlu mencocokkan kehidupan pribadi kita dengan makna mimpi yang tampak. Kita bisa bilang, Tuhan yang Maha Kuasa membimbing aku tentang ini. Apa yang harus kita lakukan saat mengalami mimpi buruk? Mimpi buruk ini terkadang bisa menimbulkan kecemasan. Apa saranmu terkait ini? Terdapat beberapa jenis mimpi buruk. Ada berasal dari setan, ada juga yang spiritual. Beberapa berasal dari Tuhan. Namun, mimpi buruk dari Tuhan ini memberitahu kita tentang masalah yang mengakar dalam diri kita. Aku sendiri pernah mimpi seperti itu. Ya, aku bangun dalam ketakutan atau teror. Tapi bukan berarti mimpi itu adalah mimpi buruk. Kalau kamu ingin menjadi lebih baik, lakukan. Kamu punya masalah yang mengakar. Dari sudut pandang ini, mimpi itu bermakna. Seperti yang sudah kita bahas, mimpi buruk ada yang jahat dan spiritual. Mimpi-mimpi tadi kurang punya makna di dalamnya. Jenis lainnya adalah mimpi buruk. Saat orang tersebut terus berbuat dosa, alam mimpinya memburuk. Bediüzzaman pernah berkata, orang yang melihat dengan indah berpikir dengan indah. Terdapat pembahasannya di Risalah Nur. Yang berpikir indah, bermimpi indah. Dia yang bermimpi indah menjalani kehidupan yang indah. Jadi agar punya mimpi indah, kita harus berpikir dengan indah dulu. Untuk berpikir indah, kita perlu melihat dengan indah. Karena orang berdosa memandang dunia dengan tidak berarti dan buruk. Dan mulai memandang hidup seperti itu, alam mimpinya juga akan memburuk. Namun Rasulullah SAW berkata, ketika kamu bermimpi yang tidak kamu sukai, lalu setelah kamu terbangun, jangan ceritakan pada siapapun. Dan di hadis lain, Rasulullah berkata, meludahlah ke sisi kirimu. Beliau juga berkata dalam sebuah hadis, sholatlah untuk keluar dari suasana hati itu. Apa artinya melihat diri sendiri mati dalam mimpi? Terkadang, jika kita merasa iman kita buruk, kita bisa merasa sedih. Ini tanda bahwa kita mengalami kerusakan di hati. Hatimu mungkin menyerah. Penafsiran kedua adalah, kalau kita berada di jalan yang benar, kita mati di dunia ini. Dan kita terlahir kembali di akhirat. Dunia tidak ada artinya di mata kita. Karena mati berarti pindah alam. Pindah alam bukan berarti hancur, tapi pindah ke alam yang lebih baik. Guru kita berkata, alam barzah lebih baik dari dunia. Alam akhirat lebih baik dari alam barzah. Sebenarnya kita pindah ke alam yang lebih baik. Dalam hal ini, kematian bisa diartikan sesuai dengan suasana hati orang tersebut. Kalau dia merasa sedih, berarti dia menjadi lebih buruk. Kalau dia merasa bahagia, berarti dia menjadi lebih baik. Bisa kita coba sesuatu? Untuk menunjukkan pada pemirsa, salah satu saudara kita di sini ingin bercerita tentang mimpinya. Apakah bisa ditafsirkan? Bagaimana menurutmu? Harus mimpi asli yang berpengaruh padamu. Aku bermimpi beberapa bulan lalu dan masih ada di pikiranku. Ya, ceritakan pada kami. Mendekat ke kamera. Jadi aku lihat semua orang melarikan diri ke dasar laut. Dan aku lihat laut naik. Aku lihat laut seperti tembok. Dan aku lihat semua orang berpegangan tangan di bagian bawah tembok air itu. Kemudian aku lihat air laut kembali dan semua orang berlari menjauh. Kemudian aku bangun. Apakah penting kapan aku melihatnya? Tentu saja, itu penting. Kapan kamu melihatnya? Sudah 5 atau 6 bulan lalu. Apakah ada artinya? Tentu saja ada artinya. Tapi, mimpi tentang laut biasanya tentang keadaan emosi seseorang. Umumnya, orang yang mimpi tentang laut memiliki keadaan emosi yang aktif. Contohnya, orang yang akalnya penuh dengan pikiran biasanya tidak bermimpi tentang laut. Mereka akan melihat danau. Karena dunia emosi itu sempit dan kecil. Danau memiliki volume tergantung pada kedalamannya. Soal air laut yang terbentuk dan menyebar dalam pengertian ini, bisa diartikan sebagai perkembangan keadaan emosional yang serius. Terbentuknya dinding adalah tanda terbentuknya bendungan emosional terhadap kejadian tertentu. Ini di duniamu sendiri. Ini pribadi tentang duniamu sendiri. Bisa jadi tentang pernikahan. Itulah yang ingin aku katakan. Mungkinkah terkait pernikahan? Itulah yang kita semua pikirkan. Mungkin pernikahan. Ada seorang saudara yang ingin menikah. Dia mengalami masa-masa sulit. Dia sedang menabung. Dia ingin menikah, tapi kemudian dia menyerah dan membatalkannya. Seperti itu. Tapi mungkin air laut yang meninggi, dia berubah pikiran untuk melepaskan emosinya. Apakah mungkin mengetahuinya melalui istiqoroh apakah keputusanku baik atau tidak dengan tidur? Dari para sahabat Rasulullah SAW, Jabir berkata, Rasulullah SAW mengajari kami istiqoroh seperti dia mengajari kami surat-surat Al-Quran. Ini menunjukkan ketika seseorang tidak bisa menentukan pilihan mana yang lebih baik, terkadang kamu konsultasi dengan orang lain tapi tidak dapat menyimpulkan. Kita konsultasi, tapi tidak ada kejelasan. Kita memohon pada Allah yang Maha mengetahui untuk hal yang kita tidak ketahui. Dan kita berdoa, Tuhanku,
Apakah ini lebih baik untukku? Kita memohon, tunjukkan ini padaku. Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, lakukan istiqoroh selama 7 hari. Maka apapun yang menjadi kecenderungan hatimu akan menunjukkan kepadamu apa yang baik untukmu. Ada juga doa untuk istiqoroh. Dalam hal ini, istiqoroh sebaiknya dilakukan. Jika yang melaksanakan istiqoroh untuk kita adalah hamba-hamba Allah yang tercinta, kamu harus mendengarkan mereka. Akan aku beri sebuah contoh. Salah satu imam Masjid Fatih, Omer Akius, dia ingin pulang ke kampung halamannya, tapi dia ragu, haruskah aku pulang atau tidak? Dia memiliki teman lama yang juga orang soleh pada masanya. Dia melakukan istiqoroh untuknya. Dia bilang pada Omer, aku lihat kamu tertabrak mobil saat perjalanan ke kampung halaman. Dengan kata lain, jangan pergi. Namun dia tidak mendengarkan. Lalu dia meninggal dalam kecelakaan mobil saat perjalanan ke kampung halamannya. Bagaimana kalau sebenarnya Allah berfirman, jangan lakukan. Ia peringatkan kita sejak awal. Ubah keputusanmu. Sayangnya, ada pendapat di masyarakat bahwa mimpi tidak bisa diandalkan. Benar, tidak semua mimpi bisa diandalkan. Tapi bukan berarti tidak ada mimpi yang bisa dipercaya. Istiqoroh adalah salah satu mimpi yang dapat kamu percaya. Kita akui ketidakmampuan pikiran kita dan memohon pada Allah yang mengetahui segalanya. Ya Tuhanku, apakah ini lebih baik untukku? Terkadang istiqoroh tidak menunjukkan apa-apa kan? Dalam situasi seperti ini, dikatakan terus lakukan selama 7 hari. Terkadang seseorang tidak bermimpi, jadi kita menipu mimpi kita. Bisa dikatakan batin kita bisa ikut campur. Jadi istiqoroh harus dilakukan oleh orang lain, orang yang mencintai kita, orang tua, saudara atau teman. Istiqoroh mereka akan lebih akurat. Yang aku tahu adalah terkadang istiqoroh tidak selalu mendapat jawaban, namun jika dilakukan 2-3 kali berturut-turut, bisa membuka hingga detail terkecil. Bahkan mungkin detail tentang yang akan dialami seseorang. Apakah mungkin mengendalikan mimpi? Ada sebuah buku terkenal tentang ini. Pelajaran pertama dikatakan, cobalah untuk melihat tanganmu ketika bermimpi. Dituliskan, kalau kamu bisa melihat tanganmu dalam mimpi, kamu bisa mulai mengendalikan mimpi. Perhatikan baik-baik. Dia bukan mengendalikan mimpi, tapi mengendalikan diri dalam mimpi. Misalnya, kalau kita sadar sedang bermimpi, lalu kita dapat menembus tembok, atau kita bisa terbang, kita dapat mengendalikannya. Tapi kita tidak bisa mengubah suasananya. Jadi apapun suasana mimpinya akan tetap sama. Apa yang dapat kita lakukan agar bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau orang-orang hebat dalam mimpi? Contoh terbaik untuk pertanyaan ini adalah Anas ibnu Malik yang melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Dia ditanya, apakah kamu pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpimu setelah beliau meninggal? Dan dia berkata, tidak satu malam pun aku tidak bertemu dengannya. Kalau kamu bertanya, bagaimana bisa? Jika seseorang ingin bertemu para nabi dan hamba Allah yang beriman dalam mimpinya, pertama dia harus mengetahui segalanya tentang mereka. Dia harus memikirkan mereka sepanjang waktu. Maksudku, dia perlu mengenal dan mencintai mereka. Misalnya, jika mereka memiliki makam, dia harus mengunjunginya. Walaupun tubuh membusuk, namun mereka tetap hidup secara spiritual di makam mereka. Dengan kata lain, sama seperti mengunjungi mereka di rumahnya. Dia perlu terhubung dengan mereka secara spiritual. Seperti Anas ibnu Malik, dia punya hubungan yang sangat kuat dengan beliau. Seperti ucapannya, aku bersamanya sepanjang waktu. Seperti Anas ibnu Malik, kalau kita mampu menempatkan Rasulullah di barisan depan kehidupan kita, bukan yang pertama, karena itu milik Allah, tetapi yang kedua, dengan kehendak Allah, kita bisa memimpikan beliau. Tentu saja bukan berarti kamu dapat memimpikannya kapan saja. Lalu apa artinya? Artinya mencapai tingkat spiritual di mana kita dapat memimpikan beliau. Seseorang yang berdosa mungkin berpikir, dia mendapatkan berkah dalam mimpinya. Misalnya dia bermimpi tentang Rasul. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Beberapa mimpi tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya mimpi yang memberi semangat, namun bisa juga mimpi peringatan. Misalnya kalau seseorang berdosa. Dalam mimpi seorang pemabuk yang aku kenal, dia memimpikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau memarahinya. Apakah ini alasanmu dikirim ke dunia ini? Pria itu sadar dan mulai sholat. Jadi apa maknanya? Ini adalah mimpi yang membimbing. Kamu berada di jalan yang salah, ayo kembali ke jalan yang benar. Kalau seseorang menggunakan kesempatan ini, dia bisa menuju ke jalan yang benar. Namun terkadang, saat seseorang menjauh dari dosa dan mulai menempuh jalan yang benar, mimpi yang dia alami adalah mimpi yang memberi semangat. Dalam mimpi itu penuh kasih. Dengan kata lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan belas kasihnya. Apabila seseorang memimpikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasulullah menegurnya, kamu melakukan kesalahan, maka mimpi itu terpercaya. Itu sebabnya dia bersyukur bermimpi tentang beliau. Sedangkan, mimpi seseorang menerima pujian bukanlah tanda kebahagiaan, melainkan kelemahan. Kamu baru saja memulai, itulah artinya. Perbedaannya tipis sekali. Kamu bilang seorang yang berdosa bermimpi menerima peringatan dan memperbaiki hidupnya dan mulai sholat.
Terkadang orang berdosa menunggu untuk bermimpi, bertemu orang tua bijaksana, lalu memperbaiki hidup mereka. Apa yang bisa dikatakan tentang orang-orang ini? Jadi yang sebenarnya mereka inginkan adalah, aku tidak ingin memulai, aku ingin bertemu seseorang agar dia bisa menuntunku dan aku akan lakukan yang dia katakan. Agama melarang pola pikir seperti ini. Agama memerintahkan, berjalanlah sesuai keinginanmu, bertanggung jawab atas pilihanmu, dan kamu akan mendapatkan balasan atas pilihanmu. Jika kamu berjalan sesuai dengan perintah orang lain, yang layak mendapatkan balasan adalah orang tersebut, bukan kamu. Karena kamu membuat orang lain melakukan kebaikan. Oleh karena itu, berharap seperti itu berarti membuka pintu kejahatan. Karena setiap orang bertanggung jawab untuk menemukan kebenaran, mengetahui kebenaran, dan hidup sesuai dengan kebenaran itu, pemikiran, pilihan, dan kehendaknya. Bahkan mengharapkan mimpi seperti itu, berarti memberi celah bagi campur tangan setan. Apakah mungkin? Tentu saja, baik setan maupun jin bisa memengaruhi seseorang dalam pengertian ini. Tuhan melarang orang berpikir mereka adalah Mahdi, Mesias, atau Tuhan ketika mereka bangun. Ada orang-orang seperti itu dalam sejarah. Batasan kita selalu Al-Quran dan Sunnah. Wahyu para nabi adalah jalan hidup kita. Saat seseorang bilang, aku tidak bermimpi, apakah hal ini mungkin terjadi? Apakah mungkin seseorang tidak bermimpi? Orang yang mengatakan aku tidak bermimpi sebenarnya bermimpi, namun ia tidak mengingatnya. Setiap orang bermimpi dengan berbagai cara karena logika mimpi adalah kelanjutan perjalanan ilmu manusia saat tidur. Orang melakukan perjalanan pengetahuan saat tertidur. Mereka lihat sesuatu, tetapi ia tidak ingat. Sama seperti kita tidak ingat beberapa hal di siang hari, seperti itu. Kita kesulitan mengingat apa yang kita lihat dalam mimpi. Ini dapat diperbaiki. Kamu harus tingkatkan pemikiran dan emosimu. Misalnya, merenung, berpikir, membaca, terutama membaca buku-buku yang menarik. Saat membaca buku dengan konten yang menarik dan menjalankan sesuai dengan apa yang ia baca, mimpi orang tersebut dari waktu ke waktu akan terbuka. Serta ada fakta tentang zikir. Zikir memungkinkan kita berkembang secara emosional. Karena perkembangan dunia emosional mereka, mimpi mulai terbuka bagi mereka belakangan ini. Kita hidup di masyarakat yang berpikir bahwa hidup adalah tentang kehidupan di bumi. Semuanya dilihat dari sudut pandang duniawi, dan materialisme sangat dihargai. Sehingga kita sekarang bergerak menjauh dari hal-hal spiritual. Karena kita tidak menganggapnya penting, kita bahkan tidak ingat apakah kita bermimpi atau tidak. Tapi, mimpi adalah harta pengetahuan bagi umat manusia atau harta petunjuk. Ketika kita sadar ilmu yang kita impikan itu penting, bagaimana kita bisa lupa? Kita terbangun dengan semangat. Terakhir, apakah ada yang ingin kamu tambahkan? Aku ingin memberitahu tentang sebuah mimpi. Aku memiliki channel. Terkadang orang bertanya tentang mimpi mereka. Untuk wanita, aku memberikan email istriku agar mereka dapat bertanya tentang mimpi mereka. Ada mimpi yang sangat menarik. Dalam mimpi itu, ia melihat Rasulullah SAW. Beliau duduk di suatu tempat. Dan ada Rabi Yahudi. Rabi tersebut bilang kepada orang yang sedang bermimpi tersebut, katakan pada Muhammad SAW bahwa sebagian besar umatnya adalah milik kami. Ini bisa diartikan, ya, kita tidak menjadi orang Yahudi, tetapi kita terikat dengan dunia seperti orang Yahudi. Ini adalah mimpi peringatan. Sekarang kita jadi lebih tertarik pada dunia, karena ada banyak kesempatan dan kesenangan. Tapi rasa, kenikmatan, dan kenyamanan dari godaan tersebut mengalihkan perhatian kita dari akhirat. Begini cara menyelamatkan ini. Cobalah untuk tingkatkan diri kita dengan iman, merenung, menimba ilmu, dan memperbaiki diri untuk meraih cinta Allah, serta tingkatkan diri kita dalam berzikir. Saat kita memulai jalan menuju perbaikan ini, Allah akan memberikan kita mimpi-mimpi yang baik. Allah akan izinkan kita memimpikan sahabat Nabi, para Nabi, dan dengan begitu, kesempatan ini menuntun kita berada di jalan yang benar. Jika tidak, umat kita akan menghadapi bahaya besar. Dunia semakin gemerlap dengan kesenangan, namun akhirat semakin gelap. Ada pepatah mengatakan, dunia dan akhirat bagaikan dua manusia. Ketika salah satunya tersenyum, pihak lainnya akan menangis. Keduanya tidak dapat tersenyum pada saat bersamaan. Seperti itulah bahaya yang kita hadapi saat ini. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari bahaya ini. Semoga Allah memberi kita wawasan dan kesadaran. Semoga kita dapat bertemu dalam mimpi yang indah. Halo saudara-saudariku, terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu ingin menonton lebih banyak video seperti ini, kamu bisa membuka playlist yang telah kami buat khusus untukmu di sebelah kanan. Atau kamu bisa menonton video terbaru kami di sebelah kiri. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel kami, sehingga kami bisa menjangkau dan bermanfaat bagi lebih banyak orang. Sampai jumpa.